Halo Adriayakta, pada video kali ini kita akan membahas terkait data validasi. Nah, contoh soal ini atau latihan soalnya teman-teman juga udah bisa download di LMS ya. Oke, ini soalnya ya, ada 13 kemungkinan kesalahan, kita diminta menemukan 8 macam. Oke, langsung kita coba ya, dari kesalahan yang pertama nih. Oke, untuk pengerjaannya, si data transaksi ini tabel data transaksi ini bisa kita copy ya, buat kopiannya. Move or copy, move to end, create a copy. Oke, ini kita printnya menjadi nomor 1 ya. Oke, langsung aja kita coba kerjain. Soalnya adalah kesalahan periode. Jadi ada yang bukan transaksi tahun 2014, tapi dimasukkan ke dalam transaksi 2014. Ya, seharusnya bukan tahun 2014, namun dimasukkan ke dalam transaksi tahun 2014. Kita coba aja ya. Oke, berarti kan yang akan divalidasi kan tanggal ini ya mestinya. Jadi dari sekian transaksi ini sampai bawah nih, bakal ada nggak sih kira-kira transaksi yang bukan tahun 2014? Oke. Oke, disclaimer dulu, ini caranya versiku ya teman-teman. Jadi bukan berarti ini cara yang paling benar dan cara paling cepat. Ketika teman-teman mungkin menemukan cara lain yang lebih cepat, bahkan bisa menggunakan cara itu. Jadi tidak perlu berpatokan sama cara ini. Ini hanya referensi cara aja nih. Ketika teman-teman bisa menemukan cara yang lebih cepat, lebih tepat gitu. Lebih baik ya kita bisa saling sharing di kolom komentar. Oke, langsung aja kita perlu buat ini ya, kolom pembantu untuk untuk mengambil tahunnya aja dari format ini. Caranya gimana? Kita coba nih. Kita namain ini tahun. Caranya adalah sama dengan year dari si tanggal ini. Oke, ininya date-nya kita ganti number ya. Date-nya. Oke, seperti ini kita bisa copy ke bawah rumusnya. Selanjutnya kita akan validasi. Kita insert lagi, kita butuh kolom pembantu. Validasi. Oke. Jika tahun ini sama dengan 2014, maka dia adalah true. Oke. Kita copy aja rumus ke bawah. Ini aku coba warnain kuning ya. Jadi itu supaya tahu bahwa ini nih adalah kolom tambahan gitu untuk membantu pengerjaan soalnya. Itu kita filter. Oke, kita cari nih apakah ada yang false. Nah, ada ya teman-teman ternyata yang false. Oh, ada juga yang nggak ada value-nya. Oke. Oke, ini ada yang false, ini nggak ada yang nggak ada value-nya. Kenapa? Oh, karena di sini ada tanda petik ini ya. Itu teman-teman. Seperti itu. Tadi juga kayaknya ada yang blank ya. Nah, apa ya? Kenapa ya? Oh, ini data atasnya kosong. Oke. Seperti itu untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Caranya masih dengan mengcopy si data transaksi PIB ini. For copy. Oke, di soal nomor 2 kita diminta untuk kesalahan penggunaan tarif biaya masuk. Biaya masuk. Oh ini begini. Kita perlu tarif biaya masuk. Ada di tabel referensi saya. Oke, ada di sini ya. Nah, caranya gimana? Menurutku kita perlu panggil dulu si tarif tadi ke sini nih. Pakai VLOOKUP ya. Coba kita panggil dulu. Ini adalah tarif dia masuk. Nah, kita panggil dia pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah si jenis importansinya. Jenis importasi. Oke. Nah, kenapa? Coba nanti kita lihat ya. Sekarang kita ke table array-nya. Table array-nya ada di tabel referensi kan. Nah, karena di tabel ini juga sama-sama ada importasi ini. Jadi itulah yang bisa menjadi lookup value untuk memanggil si VLOOKUP tabel ini. Oke, kita lock tabelnya.
kita berikan tanda dolar ya teman, biar nanti ketika rumusnya di copy ke bawah, si tabel ini nggak berubah posisinya, tetap seperti ini juga. Oke, kolom indeks kita lihat, si tarif ini ada di kolom keberapa ya? Ini ya, 3 ya, 1, 2, 3. Oke, range-nya adalah kita yang exact match atau yang false ini. Tuh. Yap, udah terpanggil ya dia ke sini 5%-nya. Kita bisa copy ke bawah rumus ini. Oke, selanjutnya kita akan uji. Ini kan rumusnya adalah 16 dikali tarif BM. Apakah nilai nanti di sini itu benar? Coba kita uji. Kita maksudnya kita hitung juga versi kita. Jadi ini adalah biaya masuk. Nah, rumusnya adalah si 16 dikali tarif biaya masuk. Harusnya sama ya. Kita validasi dulu. Nah, ini aku kemarin menemukan ada hal yang menarik dari pengerjaan. Kita insert entire column, kita validasi ya kan. Jika ini sama dengan ini, maka hasilnya adalah true. Oh, tapi hasilnya salah. Aku juga pertama bingung nih, kenapa ya? Tapi ternyata caranya adalah dengan ini kita roundkan dulu ya. Kita roundkan dulu, terus digitnya kita samain 2, sama kayak data mentahannya. Nah, maka baru dia bisa jadi true. Sama. Begitu ya caranya temennya. Ya, ini bisa kita copy ke bawah sekarang. Bisa copy ke bawah sekarang. Kita warnain lagi, dan setelah itu kita filter. Lihat kita yang salah. Oh, ternyata masih ada yang false ya. Kita lihat. Oh, masih ada yang nggak ada value-nya juga. Oke. Emang beda ya hasil perhitungan ya. Terus ternyata yang nggak ada value-nya, nah, harusnya sih karena ada teksnya. Oke, ada tanda ini. Oke, begitu untuk pengerjaan soal nomor 2. Kita melangkah ke soal nomor 3. Lagi-lagi kita perlu tabel ini, kita buat kopiannya. Di soal nomor 3, soal yang diminta adalah kesalahan penggunaan tarif biaya masuk CIF. Kita cari yang ada kaitannya sama CIF. Ada ini ya. Ada nilai pabean. Nilai pabean adalah nilai barang plus CIF. Tadi soalnya apa? Kesalahan penggunaan tarif biaya masuk CIF. Oh, jadi menurutku kita perlu cari CIF-nya dulu. Ya. CIF. Oke. Nah, si CIF ini kan berarti nilai pabean dikurang nilai barang kan? Karena nilai pabean sama dengan nilai barang tambah CIF. Maka CIF sama dengan nilai pabean dikurangi nilai barang. Oke, kita round aja kan biar aman ya. Nah, round. Oke. CIF-nya tuh ini hasilnya. Kita copy aja ke bawah. Nah, setelah itu kita kan harus menguji si CF ini kan. CF itu adalah tarif CIF dikali nilai barang. Jadi kita perlu panggil si tarif CIF menggunakan rumus VLOOKUP. Samain sama ini sini. Tarif CIF. Oke, kita coba pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya sama seperti tadi, masih jenis importansi ya. Value A-nya ada di sini. Nanti dia ada di kolom kedua ya. Kolom 2. Kita tadi dulu ya. Sebelum 4. Oke, ini udah tarifnya. Kita copy ke bawah rumusnya. Lalu kita uji coba. CIF.
Oke, dikaliin dulu kali ya. Nilai barang. Nilai barang kali tarif shift. Nilai barang. Tarik. Validasi. Jika ini sama dengan ini, maka ada biasa filter. Oh, masih ada yang false juga ya. Oh, tipis-tipis ya perbedaannya. Ini kayaknya ada salah info. Oh, karena nilai pabeannya sebenarnya sama. Ini nggak ada. Terus kira-kira ya jadinya sama kali. Oh, karena ini tadi ada tanda petik. Oke, itu untuk soal nomor 3. Oke, yang tadi. Coba kita yang nomor 4 ya. Oke, kita lihat soalnya. Di soal nomor 4, dia minta kesalahan penggunaan tarif biaya masuk PPN. Ada kaitannya sama PPN. Ini ya, PPN impor ini. Jadi kita perlu panggil tarif PPN-nya. Harusnya ada sih. Oke, ada pasti ya. Dengan VLOOKUP label array-nya masih sama, jenis importasi. Tarif PPN itu ada di kolom keempat. Dua, tiga, empat. Oh, oke, panggil. Bawain. Lain ada yang data kosong. Oke, setelah tadi PPN, kita coba PPN impor versi editor. PPN. Oke. PPN impor sama dengan 18 dikali tarif PPN. Nah, insert lagi, kita validasi datanya. Jika ini sama dengan ini, maka hasilnya adalah ya itu. Naik, kita filter. Yang salah nggak ya? Oh, ternyata masih ada aja yang salah. Yang salah adalah karena ini nggak sama. Oh, di sini nggak diisi. Tapi di filter kita ada angkanya. Seperti ya. Oh, ini nggak bisa dicari karena nilai impornya nggak ada. Tapi PP impornya ada. Oke, jadi gitu ya, kesalahan-kesalahan dari data ini. Makanya hasilnya false. Ada juga yang value kayaknya gara-gara nggak ada ini. Oke, begitulah untuk soal nomor 4 ya. Kita beranjak ke soal nomor 5.
Oke. Apa yang diminta? Dia minta kesalahan penggunaan tarif biaya masuk PPh. Oh, tadi PPN, sekarang PPh. Nah, ini ya sebelahnya. Seperti biasa kita panggil dulu si tarif ya. Yang mesti kita hitung. Start, kolom, tarif PPh. Oh, ada. Oke. Pakai VLOOKUP ya teman-teman ya. Sama dengan VLOOKUP. Value-nya adalah si ini. Jenis importasi. Tabel array-nya ada di tabel referensi. Ini kita blok. Kolomnya dia ada di kolom kelima. Oh, nah, panggarin apa? Kita dolarin lagi ya. Biar datanya selalu benar. Oke, ini udah kepanggil tarifnya. Oh, ada 0% ya. Nah, ya, 0%. Oke. Begitu, terus kita bisa uji deh apakah PPh impor versi perhitungan versi audit ini benar gitu. Kita coba versi kita ya. PPh impor. Yosh. Oke. Ini rumusnya adalah 18 kali PPh taruh dulu. Oke, yang satu yang atas. Oh, ini ada yang nggak ada karena tarifnya nggak ada. Oke, langsung aja kita coba validasi ya datanya. Insert. Oke, jika ini sama dengan ini maka true. Ya, lagi ke bawah. Kita coba warnain biar tahu nih ini kolom tambahan. Terus kita fill. Masih ada yang false, masih aja ada teman-teman ya. Si value ini kayaknya masih sama nih persoalannya. Karena ada data yang salah. Nah, itu aja sih. Oke, memang ada yang false, ini beda ya nilainya. Ini beda, ini juga beda. Tipis banget sih tapi bedanya. Ini ada yang nggak ada nilainya, nggak diisi. Datanya false. Oke, sekian untuk soal 5. Kita melangkah ke soal nomor 6. Lagi kita butuh ini. Oke. Soalnya diminta apa? Dia minta kesalahan perhitungan matematis. Yang matematis tuh yang ini ya kayaknya. Yang ada gini-gininya loh. Sama ini. Oke. Kita mulai dari si nilai barang ini dulu ya. Langsung saja kita buat tabel pembantu, kita hitung coba versi auditor gitu ya. Insert column nilai barang auditor. Harusnya rumusnya adalah 13 kali 15 untuk di round. 13 kali 14. Kita validasi deh. Insert kita validation. Jika ini sama dengan ini, maka hasilnya akan true. Oke, ntar kita copy dulu ke bawah ya. Kita lihat apakah ada false. Yang false ini karena emang
Oh, karena emang nggak sama. Oh, tipis-tipis lagi. Pasti tipis-tipis banget ya. Ini, oh, karena ada ininya. Ya, begitu teman-teman. Untuk kayaknya baru satu ini ya. Sebentar, masih ada lagi di sebelah-sebelahnya. Nilai barang, terus mana lagi? Ini ya, nilai pabrik. Oh, nilai impor. Insert, entire column, nilai impor. Harusnya rumusnya sama dengan 16 tambah lagi harus round dulu. Oke. Di bawah kita validasi setelah itu. Oke, setelah itu kita validasi ya. Validasi. Ini aja. Jika ini sama dengan ini, maka benar. Oh, langsung data yang false ya. Oke, ini mau beda digitnya satu. Langsung kita cek seberapa banyak sih. Gitu. Wah, paling banyak ya. Nah, ada perbedaan tipis-tipis di antara data-data tipis banget. Di terakhir aja nih. Banyak ya. Sekali. Tipis-tipis banget. Salahnya. Oke, yang terakhir. Nah, kita cek perhitungan matematis. Ya, kita cek perhitungan matematis dari ini. Dalam penerimaan negara atas impor, kita perlu buat kolom lagi ya, kolom baru. Di sini aja dia langsung. Rumusnya yang kalau rumusnya adalah 17 tambah 19 round 2. Oke. Oke. Terus kita validasi deh. Jika ini sama dengan ini, maka false ya. Beda sedikit ya. Banyak ya sih. Oke, itu dia untuk pengerjaan nomor 6. Kita coba nomor 7 ya. Nomor 7 sekarang soalnya adalah kesalahan kategori barang. Oke, untuk kategori barang ini coba kita buat kolom membantu lagi. Validasi. Kita pakai VLOOKUP ya, sama dengan value-nya adalah kategori
itu ada di kolom 1. Juga tambahnya. Nah, kayaknya dari sini bisa kelihatan deh, cukup pakai ini deh. Kita langsung mengetahui apa ada yang salah atau enggak. Nah, tuh ada yang kayak gini-gini tuh. Kenapa? Ini kategorinya kosong ya, kosong. Oh, terus ini office-nya F-nya kurang 1. Kosong juga. Kosong juga. Tables. Tables. Nggak ada kategori table ya. Art. Furnishing. Adanya furniture ya. Art kayaknya nggak ada juga kategori art. Aksesoris juga nggak ada. Oke. Gitu ya. Untuk validasi kategori soal nomor 7. Kita beranjak ke soal terakhir di pembahasan kita. Kita coba soal nomor 8. 8. Lihat apa yang diminta soal. Adanya nilai yang tidak valid. Misalnya minus. Oke, siapa tahu ada ya. Coba aja. Selain itu mungkin juga akan ada validasi teks. Kita coba ya. Siapa tahu ada tuh ya. Teks. Angka-angkanya. Kayak tadi tuh kan. Ada tanda petiknya tuh. Kita pakai rumus if ya teman-teman. Jika ada angka-angkanya aja kita tes ya. Jika ini itu minus, aja angka ini dia. Nah, jika angka ini minus, maka tidak masuk, kan? Ya, harusnya apa false kali ya? Buat senang-senang aja. Kalau dia benar, maksudnya cara bacanya gini. Kalau yang tadi minus kan, kalau ini minus, jika dia minus, kita bilang tidak masuk. Tapi kalau dia tidak minus, terus masuk. Ya, tes rumus lebih masuk. Tapi nggak minus kan ini. Coba kita balik ke bawah. Ada nggak yang nggak masuk ya? Oh, ada yang nggak masuk. Kita lihat kenapa yang nggak masuk ini. Oke, emang bener ya, berarti nilainya ada yang minus ya. Nah, itulah teman-teman. Sekarang kita coba uji validasi teks. Oh ya, ini tadi untuk hiburan aja ya, teman-teman bisa tulis misalkan true atau false gitu ya, sesuai kreativitas teman-teman di sini. Untuk value if true dan value if false. Oke, berikutnya kita ke itu ada nggak sih yang isinya teks gitu ya? Rumusnya kita pakai if lagi teman-teman. For is text. Text. Nah, dari sini. Kalau ini is text atau is text.
Terus diulangi lagi ya. Is text. Kelihatannya panjang ya, cuma kan akan lebih repot lagi kalau kita mengerjakan secara manual. Nah, misalnya memang agak panjang, jadi akan lebih cenderung nggak membantu dibanding kita mengerjakan secara manual. Oke. Terus jika dia teks maka naik, jika dia bukan teks ya ini. Mungkin aku ada yang salah ya, tadi kurang ini deh, kurang tutup ini yai, ada yang naik. Oh ada ya, kenapa dia? Oh salah satu datanya ada yang oke, kritik ini tadi ya, salah satu datanya itu ada yang teks. Nah di salah satu row ini aja tadi ada teksnya kelihatan. Nah, itu ya teman. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Kita sudah coba 8, masih ada beberapa lagi yang bisa dicoba oleh teman-teman. Sekali lagi, ini bukan cara yang paling benar. Kalau teman-teman menemukan cara lain yang sekiranya lebih cepat gitu ya, bisa kita coba sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih atas kesediaan yang menyimak video ini. Bye-bye.